Nama saya Frater Benito Cahyonugroho, biasa dipanggil Frater Benito. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Garut. Halo, nama saya Frater Moses William Yuwono, biasa dipanggil Frater William. Saya dari Paroki Santo Ignatius Cimahi. Halo, nama saya Frater Franciscus Felix, biasa dipanggil Frater Felix dari Paroki Santa Aurelia Cicadas, Bandung. Halo teman-teman, nama lengkap saya Frater Riandis Harsono. Biasanya dipanggil Frater Riandis. Saya dari Paroki Santa Ana, Duren Sawit, Jakarta Timur. Halo, perkenalkan nama saya Frater Florence Prasetyo Ade Kurniawan KH, biasa dipanggil Frater Florence. Kalau teman-teman di Seminari Tinggi, para frater yang lainnya biasa memanggil saya Frater Kribo. Saya asal paroki dari Paroki Santo Ignatius Cimahi. Panggilan untuk saya adalah kemana saya diarahkan untuk mencintai. Panggilan itu bukan pertama-tama berasal dari saya, tapi berasal dari Allah yang memanggil saya. Jadi geraknya itu inisiatifnya dari Allah. Lalu saya menanggapi, saya menemukan dalam tanda kutip kebahagiaan saya. Kebahagiaan itu beda dengan nyaman, dengan gembira, dengan senang. Kebahagiaan itu lebih dalam tingkatannya. Bisa jadi saya berada di bawah kondisi-kondisi yang tidak nyaman, penuh tuntutan, atau ada permintaan ini itu, keharusan untuk melakukan ini itu, bahkan menderita, tapi saya bahagia. Setelah sekian tahun berusaha berjalan di kondisi semacam ini, saya bisa mengatakan inilah panggilan untuk menjadi bahagia, dan mungkin itu kisah cinta, panggilan itu. Bagi saya, panggilan itu tidak lain dari pilihan-pilihan yang membuat hati kita damai dan tenang. Dalam gereja Katolik misalnya ada dua pilihan besar, yaitu hidup berkeluarga, panggilan untuk berkeluarga, dan panggilan untuk tidak menikah demi kerajaan Allah, yang salah satunya menjadi imam. Kalau saya memilih menjadi imam dan di situ hati saya tenang dan damai, nah disitulah panggilan saya. Ada juga panggilan-panggilan yang lebih kecil dalam hidup kita sehari-hari. Kalau misalnya dalam suatu momen saya dihadapkan pada dua pilihan antara minum kopi dan membereskan tempat sampah, kemudian saya memilih untuk minum kopi dan di situ hati saya tidak damai, nah berarti di situ bukan panggilan saya. Jadi indikatornya bukan senang atau nggak senang, karena bisa jadi apa yang menyenangkan bagi kita itu tidak membuat hati kita damai, dan sebaliknya apa yang tidak menyenangkan, apa yang membuat kita menderita, bisa jadi membuat hati kita damai. Itu. Panggilan buat saya itu anugerah cuma-cuma dari Allah. Kalau anugerah cuma-cuma, berarti saya yang menerimanya pun harus bahagia, karena itu cuma-cuma gitu. Nah lalu Roh Kudus kan yang menggerakkan saya dalam panggilan, membantu saya juga, dan ya dalam perjuangan saya, Roh Kudus itulah yang menjadi penghibur, lalu juga kekuatan dalam setiap kesulitan, dan yang membantu saya sampai saya ada di tingkat yang sekarang ini. Kenapa saya bisa setia akhirnya? Kalau Roh Kudus itu setia, lalu pertanyaannya, ya apalagi yang membuat saya tidak setia kalau Roh Kudus yang menggerakkan dan menemani saya pun adalah setia. Panggilan menurut saya adalah tanda kasih dan kerahiman dari Allah yang memanggil saya yang berdosa dan rapuh ini untuk menjadi seorang imam. Mengapa saya bisa setia? Karena Allah begitu mengasihi saya yang tidak sempurna ini, sehingga saya pun ingin mengasihi Allah dan setia sampai akhir sebagai imam. Panggilan tuh bagi saya pertama ya tentu anugerah dari Tuhan ya, karena Tuhan yang memberikan kepada saya panggilan tersebut. Tapi setelah saya menanggapinya, bagi saya pribadi panggilan itu seperti halnya cinta. Cinta itu kan satu kata yang harus mengartikan relasi di dalamnya ya.
Nggak bisa saya mengatakan aku cinta, harus ada yang dicintai. Nah, seperti itulah panggilan. Aku cinta, cinta siapa? Cinta Tuhan. Makanya saya mau mewujudkan cinta saya kepada Tuhan dengan menanggapi anugerahnya ini, yaitu panggilan. Gambaran imam yang saya dapatkan, yang saya punya saat ini adalah imam yang mau merangkul semua orang. Mampu merangkul semua orang, mampu berkomunikasi dengan semua orang, semua golongan, semua kalangan. Lalu mampu membaca gerak batin mereka, mampu membaca kebutuhan mereka, dan istilahnya menunjukkan wajah gereja di situ, menjadi wakil wajah gereja di situ. Ya, bisa jadi juga kalau bisa menghantarkan umat mendekat kepada Allah, mendekat kepada gereja, menemukan apa yang saya temukan juga di dalam panggilan, yaitu kebahagiaan bersama. Gambaran imam saya itu imam yang sehati dengan gereja dan sehati dengan umat. Jadi tidak bisa seorang imam itu punya pilihan yang membuat hatinya sendiri tenang, tapi tidak membuat tenang hati gereja dan hati umat. A priest is a man for others, not a man for himself. Maka dalam gambaran imam yang seperti ini terkandung juga ajakan bagi saya untuk sehati dengan gereja, seperti dengan rajin membaca ajaran gereja, taat pada uskup, mencermati fokus-fokus pastoral, dan sehati dengan umat, dengan rajin bertemu dan mendengarkan umat. Itulah gambaran. Imam yang murah hati, dan imam juga yang seperasaan dengan umat, dengan gereja. Kenapa gitu? Karena ya menjadi imam ya harus ada dengan umat, bersama-sama dengan gereja juga. Umat merasa kesulitan, disitulah imam ada di sana. Kebahagiaan imam adalah melihat umatnya pun ikut bahagia, gerejanya pun berkembang dengan baik. Begitu. Gambaran imam yang saya bayangkan adalah imam yang sungguh-sungguh mengembalakan domba-dombanya dengan baik, terutama dalam hal rohani, dalam hal sakramen, karena hanya itu yang bisa dilakukan oleh imam. Kalau bidang-bidang lain seperti kesehatan, kesejahteraan, pendidikan masih bisa dilakukan oleh orang awam dalam bidang masing-masing. Tapi dalam hal sakramen hanya imamlah yang diberikan tugas dan jabatan dari kita. Terima kasih. Gambaran imam bagi saya sampai saat ini, saya ingin menjadi imam yang pertama menyapa kepada semua umat, menyapa kepada semua golongan, gak hanya kepada satu atau dua orang yang dekat saja, kepada beberapa orang yang dekat saja, yang aktif saja. Tapi kalau bisa saya ingin dekat kepada semakin banyak orang, semakin banyak umat yang merasa terlayani. Dan kalau bisa saya ingin tidak hanya terbatas kepada orang-orang Katolik, tapi kepada semua orang dan semua ciptaan Tuhan. Nah, ini yang ingin saya wujudkan, karena tadi seperti yang saya sampaikan, panggilan itu adalah cinta kepada Tuhan. Tuhan tidak berwujud ya, sebenarnya saya tidak bisa melihat Tuhan. Makanya saya mencoba untuk mewujud nyatakan cinta saya kepada Tuhan, kepada semua ciptaannya. Itu yang ingin saya wujudkan pertama-tama, terutama untuk di Keuskupan Bandung.